Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dea Novela dengan NIM 21053134 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji TUE ANOVA atau ANOVA dua arah menggunakan aplikasi IBM SPSS yang merupakan tugas dari mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Anur Fitri Hayati, SPD MPD. Di sini sudah terdapat data sampel, yaitu merupakan data pada perusahaan XYZ untuk mengetahui adanya perbedaan gaji yang berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja. Nah, di sini sudah terdapat 45 data. Untuk memudahkan kita melakukan pengolahan data pada aplikasi SPSS, kita kategorikan untuk pada bagian jenis kelamin dan pada bagian masa kerja. Nah, kalau untuk jenis kelamin, kategori satu itu adalah perempuan, dan kategori 2 itu adalah laki-laki. Sama untuk hal yang sama berlaku pada masa kerja. Untuk kecil dari 5 tahun itu kategori satu dan 6 sampai dengan 10 tahun itu kategori 2 dan yang ketiga yaitu besar dari 10 tahun kategori 3. Langkah yang pertama kita lakukan pengujian data untuk uji normalitas data. Nah, di sini kita klik analyze, kita klik descriptive statistic, kita klik explore. Nah, kita pilih bagian plots, kita centangkan untuk bagian normalitinya, kita klik continue, lalu kita oke kan. Nah, di sini saya sudah mendapatkan hasilnya yaitu dari uji di atas, kita mendapatkan hasil seperti ini. Dengan syarat pengujian yaitu apabila dengan syarat uji hipotesisnya yaitu H0 data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal. Data akan diterima apabila nilai signifikannya itu besar dari 0,05 dan dan akan ditolak apabila nilai signifikannya itu kecil dari 0,05. Nah, di sini kita menggunakan pengujian pada Sapiro-Wheat, yaitu dengan nilai signifikan 0,698. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya dari hasil output tersebut menyatakan bahwa nilai signifikan 0,698 itu besar dari 0,05, maka data di atas berdistribusi normal. Untuk selanjutnya yaitu uji homogenitas. Nah, kita kembali lagi pada bagian analyze. Kita klik bagian general linear model, kita pilih univariate. Selanjutnya, untuk bagian gaji kita pindahkan ke dependent variable. Visit faktor untuk jenis kelamin kita pindahkan ke visit faktor dan selanjutnya masa kerja kita pindahkan ke visit faktor. Nah, untuk bagian save-nya kita hilangkan tanda centang pada standardized. Selanjutnya kita pilih option. Nah, untuk jenis kelaminnya kita pindahkan ke display means for. Begitu juga untuk masa kerja, untuk jenis hal yang sama untuk jenis kelamin dan masa kerja. Nah, kita centangkan pada bagian descriptive statistic dan pada bagian homogeneity test. Lalu kita klik continue. Maka akan didapatkan hasil seperti ini. Di sini terdapat bahwasannya dapat disimpulkan bahwa nilai signifikannya itu 0,335. Nah, sama berlaku hal yang sama juga untuk data homogen. Nah, jadi karena nilai signifikannya karena nilai signifikannya itu besar dari 0,05 yaitu 0,335, maka dapat disimpulkan data di atas bersifat homogen. Untuk uji TUE ANOVA-nya, kita bagikan hipotesisnya menjadi dua, yaitu pengaruh jenis kelamin dan pengaruh masa kerja. Nah, yang pertama yaitu H0, tidak terdapat perbedaan gaji dengan jenis kelamin.
Untuk H1-nya terdapat perbedaan gaji dengan jenis kelamin, sama hal yang sama pada pengaruh masa kerja. H0 tidak terdapat perbedaan gaji dengan masa kerja, dan H1 terdapat perbedaan gaji dengan masa kerja. Nah, untuk pengujian hasil outputnya kita gunakan bagian test between subject effect. Di sini, untuk jenis kelamin, nilai signifikannya yaitu 0,672, yang berarti bahwa nilai signifikannya itu besar dari 0,05. Jadi dapat kita simpulkan, bahwasanya tidak terdapat perbedaan antara gaji dengan jenis kelamin. Untuk masa kerja, di sini nilai signifikan yang diperoleh itu 0,000. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya kalau nilai signifikan itu kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasannya paling tidak ada salah satu rata-rata masa kerja tidak sama. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau kurang bisa dipahami karena saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.